Yo guys, welcome to The Screen. Kali ini karena gue masih pusing banget mikirin soal hoax apa enggak naskah yang bocor dari Avengers Kang Dynasty, gue bawa langsung teman-teman gue. Ada di sini ada Weka dari Kramax, ada juga Rian dari Breakdown Channel Universe. Nah, di sini guys, gue benar-benar pusing nih sama apa naskah yang bocor dari Kang Dynasty. Seandainya itu terjadi, itu sih bakal pecah sih. Tapi memang ya agak kebaca sih. Nah, gue pengen kita diskusi nanti adaptasinya apakah cerita itu tetap digunain di Secret Wars versi Doctor Doom bukan lagi Kang atau ini udah didepak lah ceritanya gitu ya. Dengan datangnya 3 Spider-Man, ada Andrew Garfield, ada Tom Holland, ada juga Tobey Maguire, ada Nicolas Cage katanya. Apakah itu mungkin? Bang Eka gimana Bang Eka? Rian dulu. Karena ada yang bilang gini, lah itu bang jadinya ya film Spider-Man dong. Ya iya itu. Tapi kalau berdasarkan plot bocoran itu kan sebenarnya itu nggak tahu ya sebenarnya apakah itu naskah asli atau bukan gitu karena tidak ada konfirmasi apa-apa juga bahwa itu beneran naskah aslinya. Tapi itu merupakan sebuah bukan naskah sebenarnya sih, lebih kepada konsep cerita yang mungkin akan digarap oleh Dustin Daniel Cretton waktu itu sebelum akhirnya proyek tersebut mangkrak. Dustin Daniel Cretton keluar dari proyek Avengers Kang Dynasty dan akhirnya premis yang sudah ditawarkan akhirnya nggak kepake gitu. Cuman nggak tahu apakah nggak kepake atau tidak karena dari premis tersebut kan menceritakan karena kebetulan Bapak Rian Trends ini belum tahu tentang naskah itu. Jadi kan diceritakan bahwa TVA itu secara diam-diam merekrut beberapa anchor beings dari multiverse yang sebelumnya sebenarnya udah pernah gue bahas bahwa TVA itu direncanakan secara diam-diam mengumpulkan Avengers versi multiverse sama seperti sebenarnya cerita ini adalah cerita yang hampir mirip seperti cerita dari series What If season pertama di endingnya season pertama yang mengumpulkan Guardians of the Multiverse gitu. Tapi ini labelnya adalah mengumpulkan semua anchor being dari multiverse. Ada Andrew Garfield yang dianggap sebagai anchor being di universe-nya. Tobey Maguire dianggap sebagai anchor being di universe-nya. Bahkan Earth 616 di sini terjawab bahwa anchor being-nya 616 adalah Tom Holland, Spider-Man-nya Tom Holland yang menjadi anchor being-nya 616. Terus Nicolas Cage direncanakan hadir di situ dan dia dianggap sebagai anchor being universe-nya sendiri. Terus ada cameo siapa lagi ya yang hadir di situ. Nah, sebenarnya konsep cerita ini untuk gue bukan sebuah konsep cerita yang fresh karena sebenarnya itu mengulang apa yang pernah disajikan di series What If di season pertama di final episode gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang surprise, yang mungkin yang surprise-nya adalah ya karena balik lagi ada Spider-Man, 3 Spider-Man yang ada di situ, ada Nicolas Cage-nya sebagai fan service-nya, ada mungkin ada karakter-karakter yang lain lagi yang mungkin direncanakan akan tampil. Cuman kayak konsep tersebut kalau untuk gue sih adalah sebuah konsep basi yang kayaknya nggak perlu dipakai deh. Kayaknya nggak usah dipakai deh untuk mengumpulkan anchor being gitu. Untuk apa dikumpulkan anchor being ini adalah untuk melawan Council of Kangs. Dan mereka direncanakan akan kalah. Kalahnya para anchor beings ini tentu saja karena kematian anchor beings ini kan, kalahnya anchor beings ini akan menyebabkan universe mereka hancur semuanya. Universe mereka hancur semuanya dan ini akan menjadi setup sempurna untuk Secret Wars di mana Kang the Conqueror membentuk Battle World-nya. Tapi ada satu leak juga, gue nggak tahu apakah itu leak atau enggak. Ada satu draft juga yang diakui sebagai rencana awal dari The Kang Dynasty yang mengatakan bahwa Kang the Conqueror yang kita saksikan di Quantum Mania Mantap itu akhirnya selamat dan dia menemukan sebuah cara. Gua nggak tahu bagaimana caranya dia menemukan sebuah kekuatan yang membuat dirinya menjadi versi Beyonder yang akhirnya dialah yang membentuk Battle World. Nah menurut gua itu adalah sebuah konsep yang tidak fresh sama sekali dan gue bersyukur konsep itu tidak dipakai kalau misalnya memang tidak ingin dipakai gitu. Gue bersyukur konsep itu nggak dipakai karena kreativitas yang lain deh kalau untuk gua untuk membuat Avengers Doomsday. Jauhkanlah dari konsep Kang Dynasty yang sudah dibocorkan itu kalau memang beneran itu adalah premis yang pengen dijadiin sebagai sebuah film. Kalau dari pas gua denger aja tadi kan ya Eka tadi cerita sebelum juga Novri juga udah ngebrief kayak gini loh sebenarnya ceritanya. Karena emang gua udah nggak pernah lagi baca-baca apalagi apa segala macam yang soal bocoran, udah kapok sejak Mephisto ya. Oh, Mephisto musuh kita semua. Udah kapok sejak Mephisto dan itu hampir semua channel ngebahas dan akhirnya kayak belum. Nah,
Dari munculnya aja, gue nggak tahu ya. Tapi gue asumsikan dengan yang lu cerita tadi, maksudnya dengan lu jelasin tadi kalau plotnya kayak gitu, gue asumsikan ini keluar setelah Deadpool and Wolverine ini udah dirilis. Betul. Istilah anchor-anchor Ya itu udah itu tuh tinggal connecting the dot aja. Iya. Sebenarnya. Teori jadinya ya. Jadinya kayak, oh gue ngambil konsep anchor being. Oh anchor beingnya banyak. Oh gue ngambil lagi epicnya 3 Spider-Man dimunculkan lagi biar kayak epic. Kalau menurut gue kayak 3 Spider-Man dimunculkan lagi tuh udah bakal basi. Kayak udah cukup sekali itu di film Spider-Man No Way Home. Udah cukup. Begitupun yang ada di Deadpool and Wolverine ini jangan diulang. Udah cukup sekali kita tonton di film itu. Udah cukup sekali kita nonton di film ini. Nextnya kasih yang lebih bener. Kata Eka tadi kayak ini nggak fresh karena diulang lagi dengan 3 Spider-Man lah. Terus tiba-tiba ada anchor being yang karena ceritanya muncul di Deadpool and Wolverine. Jadi dari situ kayak ini mah bullshit. Gue udah nganggapnya kayak apaan sih, kayak ini mau connecting the dot aja gitu. Sedangkan kalau kita berkaca, kalau kita balik lagi kita nonton dari film Iron Man 1 sampai ke Deadpool and Wolverine yang terakhir, nggak pernah ada sesuatu yang sama yang kita lihat di setiap filmnya. Nggak pernah ada callback atau nggak pernah ada yang kayak, oh gue bawa ini lagi nih biar begini. Nggak ada. Selalu sesuatu yang baru. Jadi dari situ aja gue kayak udah nggak percaya gitu. Ini siapa sih, Scooper mana sih yang ngarang kayak gini gitu. Tapi menurut gue di salah satu, meskipun ini kayak teori, lebih kayak teori-teori bocil, tapi gue ada cukup yakin yang satu sosok itu namanya ya Nicolas Cage sebagai Ghost Rider. Gue yakin ini karakter memang disimpan untuk kejutan, entah itu di Kang atau di Doomsday nanti. Suatu saat dia bakal muncul, karena kan kita tahu ini bawa konsep multiverse, jadi sah-sah aja yang namanya fan service. Jadi orang-orang yang luar sana bilang, alah MCU sekarang fan service, ya ini kan multiverse. Datengin film-film yang lama ya jelas fan service jadinya gitu ya. Nikmatin aja. Nah, menurut kalian Ghost Rider bisa jadi gong nggak? Karena Ryan Reynolds ini kan sempat wawancara, dia sebenarnya pengen datengin Ghost Rider, versi Nicolas Cage, tapi udah ngobrol bahkan. Kayak nahan-nahan. Udah ngobrol bahkan. Udah ngobrol kan? Cuman ya ujung-ujungnya kita nggak berhasil gitu kan. Alasannya kenapa kita nggak tahu. Ya mungkin aja karena harga gitu ya. Kalau misalnya realistisnya mungkin aja, atau mungkin dari segi udah ngobrol ternyata mau fitnya di mana di Ghost Rider. Sedangkan Ghost Rider tuh epic banget. Kalau mau callback dulu ya, itu gue nonton Ghost Rider kayaknya zaman gue SMA deh kalau nggak salah. Itu kayak emang bener-bener kayak epic banget gitu loh. Bioskop penuh. Emang nontonnya wah gila, keren banget. Jadi ya mungkin membawa Ghost Rider kembali tuh bakal nge-callback di masa-masa ketika kita menikmati Ghost Riders tanpa harus ada koneksi kemanapun. Jadi di only Ghost Riders gitu kan. Apakah bakal disimpan? Gue juga percaya sih sebenarnya. Gue percaya. Apakah nanti itu di Doomsday? Kayaknya enggak juga. Itu kayak udah final. Mungkin kalau nanti ada film apa nih terus tiba-tiba ada ngebawa multiverse terus ngebawa si Ghost Riders ke situ, wah. Itu dulu dimunculkan terus nantinya di Doomsday atau di Secret Wars dia dimunculkan lagi, itu baru gitu loh. Jadi kayak callbacknya lebih ke ngumpulin lah, kayak kita nonton Endgame gitu kan. Kita nonton Endgame semua hero ngumpul yang udah kita tonton, wah ini sih ini ada si ini. Ya mungkin bakal dibikin kayak gitu lagi ya, mengulang sukses kalau Marvel. Tapi ya gue juga percaya sih kalau nantinya si Ghost Riders ini bakal dibawa ke MCU, apalagi dengan Nicolas Cage, karena kayaknya emang dia doang deh yang belum dibawa. Dengan munculnya Blade di sini, Elektra, sama Daredevil-nya Ben Affleck nggak mungkin mau lagi kan gabung-gabung kayak gitu kan? Ya, tapi nggak tahu nih tinggal lobbynya siapa doang nih. Iya. Tinggal duit sekarung 2 karungnya Disney ya. Nah itu dia. Ya, kita tinggal tunggu aja. Tapi kalau gue sih sebenarnya mau menjadi gong atau bukan pun juga yang penting gini dah. Cara mengembalikan Nicolas Cage sebagai Ghost Rider itu bukan dilakukan dengan cara seperti film The Flash mengembalikan Nicolas Cage sebagai Superman. Ya CGI juga ya. Iya sumpah kesel banget. Kenapa harus begitu banget sih gitu. Maksud gue mudah-mudahan benar-benar di cast, benar-benar di cast, dia melakukan adegannya gitu, dia melakukan proses pengambilan gambar nggak melalui CGI sama seperti The Flash, dan kayak itu Nicolas, kayak ini ya, kayak apa namanya, Cavill, Henry Cavill.
Ya, Henry Cavill. Iya, dia kan ada artikel. Iya, kayak Henry Cavill di Deadpool and Wolverine misalnya. Itu nge-shoot gitu. sampai berapa jam? 8 jam katanya. Bener. Nah, maksud gue setidaknya ditampilkan pun juga mudah-mudahan ditampilkannya sama seperti Henry Cavill ditampilkan sebagai Wolverine di film Deadpool and Wolverine, bukan kayak Nicolas Cage Superman yang di film The Flash gitu. Apa-apaan ini? Nah, itu yang bikin gue kesel, dan mudah-mudahan itu kalau bicara tentang mau jadi gong atau tidak, gue yakin sih itu bisa menjadi sesuatu hal yang besar sebenarnya. Cuman gue sih berharapnya gini. Gue berharap karena Ghost Rider ini sebenarnya juga merupakan sebuah karakter yang bukan karakter ecek-ecek ya, bukan karakter yang kayak seperti Elektra gitu. Ghost Rider ini mudah-mudahan punya plot, bukan sebagai cameo doang. Itu yang gue pengen lihat sebenarnya. Kaget nggak tiba-tiba nanti di D23 muncul judul baru Ghost Rider? Wah. Kaget lah, tentu saja. Kalau misalnya ada judul baru Ghost Rider, ya tentu saja kaget. Ini belum mulai ya, D23-nya belum mulai ya. Kalau nanti tiba-tiba kejadian, coba tolong dicatat, ini belum mulai kita syuting ini. Mulai, masih terlalu dini gitu ya. Tapi kalau tidak kejadian di-cut aja adegan ini. Gitu, Iya, ntar gue ngarep nggak apa-apa ngarep. yang salah gue cut aja pasti ya. Iya. Nah, menurut gue juga cukup setuju Ghost Rider, karena Ghost Rider ini memang salah satu karakter inti, apalagi di series dia bisa time travel juga ya, yang di series ya. Dia bisa buka portal Bisa buka interdimensional. portal, itu juga salah satu penyelamat kayaknya di Secret Wars juga ya, salah satu. Iya. Gong. Nah, ngomongin soal D23 tadi, lihat bocoran itu ada King Thanos. Apa maksudnya King Thanos itu apa? Nah, Karena iya. memang sutradaranya Russo Brothers lagi, penulisnya pun masih ini McFarlane ya, siapa? McFarlane? Stephen McFeely, ya. Iya, masih dia lagi. Apakah Thanos bakal dibawa lagi? Tapi ini levelnya King Thanos. Gimana, ada teori nggak? Teori menarik dari itu? Kalau gue sih itu sebenarnya cuman sekedar pajangan untuk Avenger Campus aja, bukan dimaksudkan untuk ke storyline multiverse saga. Tapi ya siapa tahu gitu ya, siapa tahu justru yang dibalikin nanti kalau misalnya memang karena gue sendiri mungkin adalah orang yang yakin Thanos bakal dibalikin di multiverse saga ini, paling tidak di event puncaknya mungkin di Secret Wars. Tapi versi yang dibalikin oleh Thanos bukan Thanos yang dari Infinity Saga, tapi Thanos versi lain, dan bisa aja yang dibalikin adalah King Thanos, karena ini adalah versi alternatif dari Thanos yang bisa dibilang yang versi di mana dia sudah mencapai semua ambisi utamanya gitu, termasuk membunuh hampir semua makhluk hidup di alam semesta untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak terbatas gitu. Jadi mungkin saja kalau misalnya memang mau dibalikin, ya King Thanos bisa dibalikin, bakal menjadi epic juga ketika King Thanos yang dibalikin terus Dr. Doom ngebunuhnya dengan yang kayak adegan di komik itu. Yang Dr. Doom ngebunuh Thanos, tapi yang dibunuh adalah King Thanos gitu. Tinggal tengkorak doang itu ya. Iya. Untuk ngebolt kekuatannya si Dr. Doom. Betul. Gue juga tadi pas ngelihat gue agak ini kenapa ada Thanos modelan kayak gini nih? Mau dibawa di mana nih? Apakah mau dibawanya? Ya kan misalnya ada beberapa film. Gue sih karena yang gue tahu baru Fantastic Four ya, yang emang kayaknya bakal mengambil set di timeline baru gitu kan, atau di timeline alternatif. Tapi karena di situ juga kita udah tahu ada Galactus gitu kan, jadi kayaknya nggak mungkin bakal ada Thanos. Jadi kemungkinan dia bakal dimasukin di salah satu storyline, entah di film apa itu, yang mungkin menjelaskan kalau di satu atau mungkin flashback atau apa yang menjelaskan itu tadi yang bener yang kata Eka. Kayak dia udah sampai ke titik di mana dia udah punya kekuasaan, dia berhasil ini itu dan segala macam, dan mungkin kayak dia tuh mau dibawa nih sama siapapun yang nantinya bakal mengumpulkan para hero-hero untuk mengalahkan Dr. Doom. Dia tuh mungkin dipandang sebagai salah satu karakter yang kuat yang nantinya bakal bisa berhadapan sama Dr. Doom, terlepas dari apapun tujuannya dia. Tapi at least dia udah jadi raja di universe-nya dia sendiri. Tapi karena dia udah jadi raja di universe-nya dia sendiri, dia dibutuhkan untuk menyelamatkan multiverse. Nah, disitulah mungkin dia diajak untuk bergabung di deretan hero lah gitu. Deretan hero yang bakal melawan si Dr. Doom, dan kayaknya emang kayak bakal di Jadi kayak ini ya, kalau gue ngeliat kayak gitu jadi cerita Crisis of Infinite Earth yang baru gue tonton ya. Mereka mau balikin Darkseid untuk supaya universe tuh chaosnya udah nggak chaos lagi gitu. Wah, itu salah satu cerita keren sih itu. Ngomongin Thanos, apa nggak basi? Kan kenapa tadi bilang basi? Apa nggak basi lagi-lagi Thanos? Ini kita Robert Downey Jr. aja kayak udah orang-orang hater udah bilang, aduh ini Marvel gimana sih bla bla bla. Kalau balik lagi Thanos, gue takutnya
makin dibully gitu. Soal haters tentang kembalinya Robert Downey Jr. ini kalian nanggepinnya gimana sih pertama kali dengar kayak MCU nggak kreatif lah, balikin semuanya lagi tuh. Kalian punya pembelaan nggak? Ringan ya kali ini materi di sini ya. Tapi menarik. Apa ini bahaya anjir, ini bahaya. Kalau gue ngelihatnya fans MCU emang kebelah antara yang masih belum move on sama Infinity Saga sama yang udah looking forward for Secret Wars dan even Kang Dynasty yang sebelum yang judulnya masih ada. Which is kita udah kayak mau OTW ke sana. Jadi ada dua nih kubu nih. Yang udah OTW ke sana, which is kita yang emang udah looking forward. Tapi ada kayaknya sekelompok orang yang mungkin itu juga berpengaruh sama film-film Marvel banyak yang nggak terlalu pecah kayak yang di phase sebelumnya. Karena orang udah males, mereka udah ngelihat kalau MCU tuh udah finish di Endgame. Nah, kalau nih misalnya dengan logika kayak gitu ya, Disney mau ngajakin mereka lagi dengan membawa lagi cast lama atau karakter yang lama kalau masih ada loh nih RDJ nih, masih ada loh nih King Thanos nih, King loh, kayak gitu. Untuk membawa orang-orang yang sudah menganggap kalau MCU tuh udah kelar di Endgame untuk balik lagi untuk ngikutin ke Multiverse Saga. Gue sih ngerasa basi belum tentu basi karena kita nggak tahu itu bungkusannya bakal kayak gimana. Kayak kan mungkin yang paling populer adalah ketika orang-orang menilai bahwa Kevin Feige dan Marvel Studios sudah sedesperate itu, sudah seputus asa itu sehingga harus mengembalikan Robert Downey Jr. untuk peran yang lain gitu, yang tentu saja akan merusak legacy dari yang ditinggalkan oleh Tony Stark dengan Iron Man ya gitu kan. Cuman kalau menurut gue sih gue ngerasa kayak ya lihat aja dulu nanti produk jadinya bakal jadi seperti apa gitu, karena salah satu bentuk keputusasaan kalau untuk gue kalau gue sih nggak begitu setuju juga sih dengan salah satu bentuk keputusasaan itu, karena gue adalah orang yang percaya bahwa film Avengers Endgame itu adalah film perpisahan MCU sejak film Iron Man pertama. Sementara untuk Secret Wars nanti gue adalah orang yang percaya bahwa film Secret Wars nanti adalah film perpisahan film-film Marvel yang sudah dibuat bahkan sebelum MCU dimulai. Dan orang yang tepat untuk membuat perpisahan itu menjadi sebuah perpisahan yang epic adalah Robert Downey Jr. juga. Gitu, sebagai icon dari mega franchise ini gitu. Sebagai icon dari mega franchise ini. Cuma biasanya kan Russo Brothers itu adalah sutradara yang suka ngeprank gitu. Sutradara yang suka ngeprank. Mungkin saja ini cuma sebuah pengumuman awal yang sebenarnya mereka menyimpan rahasia bahwa Dr. Doom yang sesungguhnya nantinya adalah Cillian Murphy. Masih dengan teori itu. Deja vu gitu ya. Iya, jadi kayak bisa aja sih ini Russo Brothers mungkin aja lagi ngeprank kita. Ya udah, kita dibikin hype dulu dah. Terserah lu mau terbagi menjadi 2 bagian, nggak ada masalah. Tapi tunggu pengumuman yang setelahnya. Gue bakal bawa Cillian Murphy untuk menjadi Dr. Doom di MCU dan dialah Dr. Doom yang sesungguhnya, dan mungkin dia adalah God Emperor Doom-nya. Yang nggak tahu, mungkin begitu kali. Makanya gue bilang, ya gue sih sebagai seorang fans menikmati aja, karena toh juga di Deadpool and Wolverine Chris Evans dibawa balik lagi dalam peran yang berbeda yang pernah diperankan sebagai Johnny Storm atau Human Torch. Robert Downey Jr. kalau kenapa enggak memerankan karakter yang lain gitu. Henry Cavill dibawa ke sini dan segala macam. Jadi ya kalau untuk gue sih menikmati aja, nggak perlu terlalu. Gue sekarang memposisikan diri sebagai orang yang tidak mau terlalu banyak protes, tidak mau terlalu banyak mengeluh, tidak mau terlalu banyak menilai tidak mau terlalu banyak overthinking terhadap sesuatu yang belum dimulai gitu. Jadi gue lebih memilih orang yang lebih memilih untuk menunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Which is kembalinya RDJ membuat gue hype. Iya. Nah. Kayaknya udah gong untuk terakhir pembahasan kita ya guys ya. Betul sekali karena internet gue juga udah mulai unstable. Dan ini menjawab sekaligus ke pusingan kita teman-teman di sana. Apakah naskah itu hoax apa beneran? Jadi intinya nggak usah dipercaya, itu kayak seolah-olah kayak teori-teori bocil juga sih ujung-ujungnya menurut gue gitu ya. Nah tapi belum tentu juga salah, tadi ada juga benernya juga guys. Mungkin sampai di sini aja. Next mungkin buat teman-teman yang mungkin mau lihat channel kita pembahasannya lebih dalam, membahas tentang multiverse lah, percabangan, itu nggak di sini, nggak di sesi ini, ada di sesinya di Breakdown Universe.
Kemudian juga ada di sesinya Krama. Silakan kalian loncat-loncat ke channel itu. Ini kayaknya kayak part 1-nya lah ya, intronya kayaknya ya videonya. Iya, intronya. Ini kayaknya duluan ya. Channel. Ini duluan ya, Mah. Naik ya. Setelah itu baru di Kramax kan. Ya. Thank you guys dan sampai berjumpa kembali.